Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nur Hayati selaku pembimbing mata pelajaran PPKN. Perkenalkan, saya Sherly Fitriani sebagai moderator dari kelompok 2 sesi 2 kelas 12 OTKP 1 dan anggotanya yaitu ada Meta Caroline, Nani Kuswaini, Rahmat Hidayat, Regina Anggraini, Rindi Widiasi, Wildan, dan yang terakhir yaitu ada Zahro. Adapun topik yang akan kita bahas yaitu bab 3 mengenai pengaruh kemajuan IPTEK terhadap NKRI. Dan rangkaian kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua perkenalan, yang ketiga penyajian atau penyampaian materi, yang kelima kesimpulan, dan yang terakhir yaitu ada penutup. Berhubung sesi pembukaan dan perkenalan telah dilaksanakan, maka selanjutnya adalah pemaparan materi. Kepada penyampai materi, tempat dan waktunya saya persilahkan. Pengertian IPTEK adalah singkatan dari Ilmu Pengetahuan Teknologi, yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Contoh IPTEK yang pertama yaitu penemuan internet, yang kedua berbagai aplikasi yang mempermudah aktivitas manusia, yang ketiga penemuan mesin-mesin canggih yang mengganti tenaga manusia, yang keempat penemuan smartphone, yang kelima penemuan transportasi umum yang canggih. Pengaruh positif kemajuan IPTEK bagi NKRI. A. Aspek politik. Kemajuan IPTEK telah berhasil menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan politik bangsa Indonesia yang selama ini dianggap tabu. Selanjutnya yaitu B. Aspek ekonomi. Pengaruh positif IPTEK bagi kehidupan ekonomi yang dapat kita ambil diantaranya yaitu makin meningkatkan investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Yang kedua, maka terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Yang ketiga, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Yang kelima dan terakhir, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Selanjutnya C. Aspek sosial budaya. Kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan munculnya internet dan makin canggihnya alat-alat komunikasi, adanya informasi kita bisa mencontoh atau belajar dari banyak tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola pikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju untuk kemajuan dan kesejahteraan kita. Selanjutnya D. Aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Pengaruh positif IPTEK dalam bidang hukum, pertahanan, dan keamanan yang dapat kita ambil diantaranya yang pertama, makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Yang kedua, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Yang ketiga, menguatnya supremasi sipil dengan mendudukkan tentara dan polisi sebatas penjagaan, keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Pengaruh negatif bagi NKRI. Yang pertama ada aspek politik. Pengaruh negatif dari kemajuan IPTEK yang mestinya diwaspadai adalah munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Yang kedua ada aspek ekonomi. Indonesia akan dibanjiri barang-barang dari luar negeri seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Cepat atau lambat, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Aspek sosial budaya. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. D. Aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, pertahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan IPTEK. Sikap tanggung jawab dalam pengembangan IPTEK. Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK yang selalu disertai dengan etika dan rasa tanggung jawab akan mendatangkan hikmah.
Selain itu, juga akan terhindar dari kerusakan lingkungan hidup. UUD NRI tahun 1945, Pancasila dan landasan konstitusional. Jadi kesimpulan dari bab 3 mengenai pengaruh kemajuan IPTEK terhadap NKRI yaitu globalisasi dan teknologi informasi telah membawa dampak yang luar biasa dalam perkembangan kebudayaan dan peradaban manusia, termasuk dalam bidang kebahasaan yang menyangkut jati diri bahasa yang diperlihatkan melalui jati diri bahasa. Kita dapat meminimalisirkan dampak negatif yang ada dengan cara mulai dari diri sendiri, yaitu meningkatkan kembali eksistensi bahasa Indonesia. Demikianlah diskusi kita pada hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, satu lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.